ini dia 3 buku yang akan di-sharing-kan oleh 3 rekan kita. Urutannya adalah yang pertama Kak Rode dengan judul buku Butir-butir Mutiara, Pencerahan, Awareness. Lalu yang kedua adalah Pak Hartawan dengan judul Mama Bear Apologetics. Lalu yang ketiga Pak Juniarson dengan judul Kerudung yang Terkoyak. Nah, acara ini akan dipandu oleh Bu Evi dan juga Bu Yulia sebagai moderator. Saya persilakan untuk waktunya untuk memandu dari Kak Rode, Pak Hartawan, dan juga Pak Juniarson. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan terima kasih juga terutama untuk guest kita, 3 guest yang akan men-sharingkan bukunya. Hari ini saya akan berbagi tugas dengan Ibu Evi. Jadi Ibu Evi akan memandu teman-teman semuanya untuk bisa men-sharingkan buku-bukunya. Lalu nanti saya akan menutup dengan kesimpulan. Gitu ya Bu Evi ya. Saya serahkan waktu selanjutnya ke Ibu Evi. Ya, siap. Terima kasih Bu Yulia. Saya nggak khawatir kalau misalnya agak tersendat-sendat, tapi semoga lancar ya. Ini lancar ya? Lancar, lancar. Oke, ya. Oke, selamat malam. Ya, pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing buku dari Rode, lalu ada Pak Hartawan dan Pak Juniarson. Ya, saya ingatkan lagi ya untuk waktu sharingnya masing-masing diberi waktu 3 maksimal sekali 5 menit. Lalu setelah itu rekan-rekan semua harap untuk memperhatikan dengan baik, lalu mulai mencatat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lalu setelah itu nanti pertanyaan bisa langsung ditulis di dalam live chat. Nanti begitu salah satu yang dari buku selesai, nanti kita akan langsung buka termin tanya jawab ya. Saya akan bagi dalam 2 termin jika waktunya cukup. Kita langsung saja ya. Kita akan mulai dari Saudari Rode. Saya persilahkan untuk memulai bukunya. Silakan Rode. Ya, terima kasih kesempatannya Mbak Evi. Ya, saya langsung saja ya. Buku ini berjudul Butir-butir Mutiara Pencerahan atau Awareness yang ditulis oleh Anthony de Mello SC. Nah, buku ini ada 56 bab dan ada 299 halaman. Di sini kita melihat bagaimana kita disadarkan karena kita kan dalam posisi di dalam buku ini kita dianggap sebagai orang yang tertidur dan kita disadarkan untuk bangkit dan mau dimerdekakan dari keberadaan diri kita yang tadinya tertidur oleh karena Kristus. Nah, pelajaran penting apa yang saya pelajari dari buku Awareness ini ada yang pertama, menyadari keberadaan spiritualitas. Yang kedua, menemukan jati diri. Yang ketiga, melepaskan diri dari keterikatan. Yang keempat, hidup dalam kendali Allah. Nah, dari buku-buku ini, di poin yang pertama itu saya menyadari di mana yang seperti saya katakan tadi, orang yang manusia kebanyakan itu merasa tidak menyadari keberadaannya tertidur dan dia akan dibangunkan kembali oleh Kristus sendiri gitu ya. Keberadaan dirinya dia harus sadar layaknya anak burung Raja Wali yang tinggal bersama dengan induk ayam. Seperti itu dia bersama-sama dengan mereka dan merasa bahwa dirinya adalah anak ayam sampai akhirnya dia harus disadarkan kembali untuk bisa menyadari keberadaannya bahwa dia adalah anak burung Raja Wali. Yang kedua, itu bagaimana kita menyadari realitas, menerima realitas yang ada, bukanlah menolaknya, melainkan kita benar-benar mengakui bahwa realitas yang ada itu untuk dijalani, bukan untuk diubah, melainkan kita benar-benar hidup dan belajar untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, itu kita harus memisahkan kesedihan, kekecewaan, kepahitan dengan identitas jati diri kita dan bukti keberhasilan menapak satu langkah dalam diri dan menuju kebahagiaan. Langsung saja yang keempat, dan banyak orang hidup dalam keampahan. Kenapa dia hampa? Karena dia berfokus kepada diri sendiri dan juga tidak bisa melihat kepada hal-hal yang Tuhan inginkan, dan itu mengikat manusia dan membuatnya sulit untuk datang dan dimerdekakan. Oleh karena itu, ada Kristus yang membuat dia bisa menilai dirinya dengan baik dan membuat dia bisa merdeka dari dunia kesia-siaan hidup ini. Ya, kesimpulan, saya mendapatkan kebahagiaan sejati adalah kualitas hidup yang dimerdekakan oleh Kristus dari rasa takut dan dari pola pikir keberhasilan menurut dunia. Yang kedua, saya sadar bahwa dalam buku ini Tuhanlah yang menolong manusia untuk bisa sadar
dari posisi dirinya sehingga ia bisa berubah dan juga mau untuk diubahkan. Nah, ada sedikit saya rasa itu saja untuk hari ini. Quote-nya bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Rode. Ya, terima kasih banyak, Rode ya. Dari buku awareness ini, silahkan jika ada pertanyaan belum ada yang masuk ya di bagian pertanyaan ini ya, saya silahkan. Sebentar. Ya, ini saya buka ya satu termin ini, mungkin ada 3 penanya dulu, nanti akan jawab oleh Rode. Waktunya ini ya, waktunya berarti ya sekitar 10-15 menit. Ada pertanyaan yang masuk ke PM saya. Yang pertama ini adalah bagaimana pandangan penulis terhadap kesadaran diri yang benar dalam Tuhan? Apakah dibahas di dalam buku tersebut, Rode? Hal ini menjadi pandangan dari penulis, di mana dia sadar bahwa manusia tidak bisa untuk disadarkan oleh diri sendiri, melainkan Kristus yang memberikan kesadaran itu. Makanya dia mau memberikan contoh beberapa hal, walaupun juga banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh penulis. Begitu, Mbak Evi. Oke, baik, Rode. Ya, saya sendiri juga mau bertanya ya, ini kan bukunya tentang butir-butir mutiara pencerahan, begitu ya? Ya, apakah ini berbentuk, bukunya ini ada semacam renungan gitu ya, renungan yang bisa dibaca atau harus berurutan terus? Iya, dia lebih banyak kepada ilustrasi-ilustrasi yang membuat kita bisa melihat hal lain, dan bahkan juga ada kata-kata dari orang-orang besar di dunia ini yang dia pakai untuk membuat kita merenungkan, ya benar, merenungkan kembali bagaimana kehidupan kita dan ditarik kembali kepada kebenaran. Seperti itu, Mbak Evi. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada yang ingin bertanya. Ini tidak ada yang bertanya apakah sudah semua membaca bukunya atau bagaimana? Mungkin ada yang sudah membaca bukunya, ingin menambahkan juga boleh ya, tidak harus bertanya ya Bu Yulia ya. Boleh menambahkan juga, memperkaya penjelasan dari yang sharing. Iya, boleh, boleh. Oke, ya ini tadi sama tadi ya pertanyaan saya. Berarti bisa dibaca lompat-lompat nggak berurutan ya, Rode ya? Menurut pengalaman Rode gimana? Saya rasa kalau dibaca lompat-lompat, kita kan itu bukunya mengajar kita untuk menyadarkan diri gitu ya. Ya, karena penulis ini juga dia seorang psikolog gitu ya. Dia untuk melihat kepribadiannya kita, di mana untuk hal itu harus dibaca bab demi bab. Kalau lompat-lompat nanti kita bingung. Maksudnya dia kesadaran di sana seperti apa yang harus diaplikasi seperti itu. Ada tahap-tahap yang dijelaskan oleh penulis, mungkin saya tidak bisa jelaskan saat ini, silakan dibaca sendiri. Begitu, Mbak. Ya, baik, Rode. Nah, ini apa sih ditanya lagi ya, bukunya ini sendiri sebenarnya memang kentalkah dengan kekristenan? Maaf. Ya, ini bukunya kentalkah dengan kekristenan? Ada ayat-ayat yang dikutip, karena tadi Kak Rode mengatakan ada nama-nama besar yang dikutip ya. Nah, apakah juga ada ayat-ayat firman Tuhan dan sebagainya? Silahkan Rode. Buku ini sih tidak terlalu banyak mencantumkan ayat-ayat Alkitab ya, karena memang dia cukup banyak memakai orang-orang secara umum. Juga banyak juga dari tokoh-tokoh. Saya rasa dia lebih fokus pada pandangan-pandangan lebih luar, orang-orang pada umumnya gitu, dan dikembalikan kepada pandangan yang sebenarnya. Lebih seperti itu sih, Mbak. Oke, ya. Baik, silakan rekan-rekan, saya undang untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, saya persilahkan juga. Ada. Bobby. Silakan Ya. Pak Bobby. Iya, Kak Rode, kalau waktu baca buku itu, kira-kira yang Kak Rode dapatkan paling wow dari buku itu apa ya? Maksudnya, ini message-nya atau quotes-nya atau apa yang paling wow banget? Iya, tadi quote-nya ada sih Pak di slide-nya, tapi untuk message-nya yang paling kuat bagi saya sendiri itu di mana saya diingatkan kembali bahwa saya terkadang juga tertidur gitu ya. Saya tertidur dan saya harus mengakui bahwa diri saya itu tertidur, di mana saya sulit untuk melihat keberadaannya diri saya dan juga keberadaan Tuhan, sehingga saya tidak bisa dimerdekakan dan terikut dengan pola-pola hidup dunia, pengakuan diri, pengakuan orang, itu lebih fokus ke sana. Tapi ketika mengenal Tuhan, kita dibebaskan dengan hal tersebut dan melihat kepada Kristus. Begitu, Pak.
Oke, jadi bukunya cocok untuk wake up call ya. Maksudnya kalau kita mau Iya, bagiin benar. teman-teman yang itu ya, yang suam-suam kuku gitu, kita bagi-bagiin gitu misalkan gitu ya. Iya, untuk orang yang Oke. mau belajar tapi nggak ingin terlalu berat dengan doktrinal, dia cukup ringan buku ini, Pak. Gitu, Pak. Oh, oke. Sip. Makasih. Ya, Ya, Terima saya kasih Pak Bobi. Ya, Silakan, Bu. saya mau ikut tanya juga. Tadi saya Ya. miss nggak ya? Ini penerbitnya dari mana ya, Rode? penerbitnya Gramedia, Bu. Oh, ya mungkin cenderung buku yang lebih sekuler ya. Ya, Ya, apakah ini ya, Bu. buku Katolik? Buku ini saya tidak bisa menjelaskan ini buku Katolik atau tidak, karena memang dia tidak terlalu menjelaskan hal ini, tapi dia menunjukkan ada gereja yang dia ceritakan di sana, begitu, Bu. Ya. Gerejanya Em, apa nggak tahu ya. Ya, saya mungkin belum meneliti sampai ke sana itu gereja yang dia maksud gereja apa. Ya. Saya agak agak curiga kemungkinan ini adalah buku Katolik karena tidak banyak menyebut ayat-ayat gitu ya, dan menyebut Kristus secara general gitu ya, dan tidak ada vocabulary atau istilah-istilah teologis yang biasanya dipakai oleh orang-orang Kristen tentang misalnya lahir baru yang seperti itu, kok kayaknya tidak ada. Menurut saya hanya sepintas aja sih dari mendengar penjelasan Rode. Ya. Dan biasanya buku-buku Katolik juga lebih banyak tentang aktualisasi diri, tentang pengenalan diri, dan hal semacam itu memang lebih sering dibahas gitu ya dibandingkan yang Kristen gitu. Ya, Bu. Mungkin saya butuh meneliti ke belakangnya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Yulia. Ya, ini terkait dengan ini ya. Pak Bobi tadi bilang ini kan buku untuk wake up call, berarti kan untuk tadi juga dikatakan untuk orang-orang yang tertidur. Nah, di buku ini disebutkan nggak ciri-ciri orang yang tertidur? Ini PM dari Ibu Yulisari. Silakan Rode. Ya, ciri-ciri orang yang tertidur itu adalah orang yang dia hidup dengan kemauannya, keegoisannya, terus dia tidak menyadari keberadaannya gitu. Dan juga orang yang tertidur itu orang yang merasa dirinya cukup baik, sangat-sangat baik, namun tidak bisa melihat keadaan sekelilingnya juga gitu. Lebih pada hal-hal yang seperti itu cukup jauh. Dia bahas di bab awal, bab 1 sampai bab 5, itu cukup sering dia ulang-ulang bagaimana kita untuk melihat hal tersebut gitu. Oke, iya. Ini ada pertanyaan lanjutan juga ya. Tadi sudah disebutkan ciri-cirinya gitu ya. Disebutkan nggak bagaimana ya poin-poin dalam buku tersebut yang menyadarkan manusia untuk tidak tertidur. Jadi, ayo bangun gitu ya. Itu dari pertanyaan dari Ibu Dora. Silahkan Roda. Iya, bagaimana kita menyadarkan manusia untuk tidak tertidur? Kalau di buku ini sendiri, dia lebih kepada, kalau kita baca itu lebih kepada pribadi, tidak kepada komunal ataupun kelompok gitu ya, dimana kalau kita ingin bangun itu kita harus mengakui dulu keberadaannya kita, apakah kita ini sedang tertidur atau tidak gitu ya. Jadi kita butuh untuk merenungkan diri sendiri terlebih dahulu, kemudian kemudian kita minta Tuhan untuk menuntun kita, kemudian dari situ nanti ketika Tuhan menuntun kita, kita juga akhirnya menyadari bisa identifikasi diri kita dengan baik. Setelah identifikasi dengan baik, kita juga mulai untuk meninggalkan pola pikir yang lama gitu kan, kepada pola pikir yang baru, dan hal tersebut membuat kita punya nilai hidup dengan mutu yang baik gitu, Mbak. Oke, jadi seperti itu ya menurut penulisnya ya. Ya, Dan iya, dan tadi Rodi juga menyebutkan ya, ketika memulai sharing ini ada 4 hal yang 4 hal penting yang Rodi pelajari. Ini ada pertanyaan dari Nikos, apakah butir-butir pencerahan yang dimaksud di judul buku memang hanya ada 4 dari slide yang dibagikan tadi atau masih ada lagi, Roda? Sebenarnya setiap orang baca buku ini punya poin-poin yang berbeda, karena kan pelajaran setiap orang berbeda-beda gitu. Karena itu menurut saya mendapatkan pelajaran ini dari 299 halaman gitu ya.
yang paling pokok, karena kalau semua saya paparkan terlalu lama waktunya, padahal cuma 3 menit, begitu Mbak. Jadi di situ di dalam buku tersebut ada berapa butir pencerahan, Roda, sebenarnya? Sesuai dengan setiap babnya itu kan ada dia sebanyak 56 bab, dan setiap bab Oke. itu kita diajak untuk melihat kembali, refleksi kembali, dan semua ada hal-hal baru dalam setiap babnya, begitu Mbak. Mhm, mhm. Iya, ya ini kita mendapat satu pencerahan juga dari Pak Hartawan mengenai penulis dari buku ini. Beliau adalah seorang rahib Katolik ya. Beberapa karyanya juga diterbitkan oleh Canisius, salah satunya Doa Sang Katak itu ya, ada buku 1 dan 2. Dan kami banyak menulis buku yang mengajak perenungan melalui cerita-cerita. Ya, betul Pak Hartawan. Makasih Pak Hartawan. Terima kasih Pak. Ya. Ya, apakah masih ada rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai sharing buku yang disampaikan oleh Roda? Sudah tidak ada, ini memang waktunya sudah 10 menit lebih ya, sudah 12 menit. Jadi kita bisakah pindah ke buku berikutnya? Oh, di catatan Ya. saya sudah lebih dari 15 menit. Oh gitu Bu ya? Oh, Iya. Oke. Ya, mari terima kasih Roda ya untuk sharing-nya. Kita akan lanjut untuk sharing buku berikutnya dari Pak Hartawan. Saya persilakan Pak Hartawan. Silakan rekan-rekan nanti juga menyimak dan memberikan pertanyaan ya, bisa ditulis di live chat. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Senang boleh jumpa lagi dalam KBPS malam ini. Saya ingin sharingkan satu judul buku Mama Bear Apologetica ya, Apologetica Mama Beruang. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Literatur Perkantas Jatim tahun ini ya, baru. Kemudian harganya itu 100.000. Ada 2 bagian besar dari buku ini dan ada 16 bab isinya. Halamannya ada 318. Buku yang pertama itu bicara tentang bagian pertama, Bangkitlah Para Mama Beruang. Kemudian bagian yang keduanya itu membahas tentang wawasan dunia, worldview yang ada di sekitar kita, dan bagaimana kita mengenali dan bisa mengcounter mereka. Bapak Ibu sekalian, istilah apologetika ini apakah sebuah istilah yang akrab bagi kita? Mungkin kita lebih akrab dengan istilah misi, penginjilan, dan sebagainya ya. Secara sederhana, apologetika ini adalah usaha untuk boleh memberikan satu pembelaan atau memberikan jawaban atas keraguan akan pengajaran iman Kristen. Jadi ada orang-orang yang pengen tahu, bertanya, betul nggak tuh Kristus itu Allah? Bagaimana Allah jadi manusia seperti itu? Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya kemudian memberi respon, jawaban, membela iman kita. Seperti yang 1 Petrus 3 ayat 15 katakan. Nah, buku ini kenapa kita perlu baca? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, buku ini lahir dari pergumulan orang tua untuk dapat memenangkan anak-anaknya yang meragukan Tuhan, tidak percaya Allah, meninggalkan iman Kristen. Jadi mereka waktu kecil itu udah dapat pelajaran iman Kristen, bahkan sudah ke gereja, setelah besar mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Banyak ibu-ibu yang kemudian jadi orang tua itu merasa, aduh kok anak saya begitu. Nah, kemudian lahir dari pergumulan ini, sehingga buku ini kaya dengan contoh-contoh real dari para pengalaman para penulisnya, yang bisa memperkaya kita juga ya, dalam pergumulan ini. Dan kemudian kita juga diajak untuk boleh jadi orang Kristen yang smart, orang Kristen yang cerdas, yang tahu akan isi ajaran iman kita itu. Jadi bukan sekedar datang hari Minggu, kemudian terima khotbah pendeta, lalu pulang, terus kemudian lupa lagi. Tapi kita diajak jadi orang Kristen yang tahu akan isi pengajarannya, kemudian menguasai, dan bisa mengajarkan atau bisa mengasih tahu orang yang lain. Kemudian buku ini juga perlu kita baca, kenapa? Karena kita juga kemudian diajak untuk boleh belajar berpikir kritis terhadap wawasan dunia sekuler, atau worldview, atau isem-isem yang ada di sekitar kita. Dan membantu kita untuk boleh mendapatkan jawabannya. Gimana nih mengcounternya? Gimana caranya menjawabnya? Seperti itu. Nah, apa yang saya pelajari dari buku ini? Yang pertama, bagaimana kita diajak untuk boleh dapat memikirkan melindungi anak-anak dari bahaya dunia. Juga mengajak kita sebagai orang tua untuk boleh kreatif mengajar anak-anak bagaimana mereka dapat mengenali bahaya yang harus dihindari. Ini contohnya dari salah satu kontennya. Bapak Ibu silahkan jawab dalam hati, betul atau salah, akan pepatah seperti ini. Allah akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri. Betul atau enggak nih istilah ini? Ya.
Ternyata istilah ini adalah istilah yang ditulis oleh Benjamin Franklin tahun 1773 dalam bukunya Poor Richard Almanac, dan kemudian oleh Samuel Smiles tahun 1859 ditulis lagi di dalam bukunya yang berjudul Self-Help. Dan ini kemudian jadi paham tentang menolong diri sendiri ya. Paham self-help ini mengarahkan orang untuk bersandar pada diri sendiri, bukan pada Allah. Makanya pepatah ini dikatakan pepatah yang sebetulnya salah. Kenapa? Karena kita adalah orang yang berdosa. Bagaimana kita sebagai orang yang berdosa bisa menolong diri kita? Nah, paham self-help ini mendorong kita mengeksplor apa yang ada dalam diri kita. Potensi-potensi yang kita miliki, yang selama ini kita belum bangun, berbangkitkan. Kemudian ada metode-metode untuk kemudian membangkitkannya. Ya, kemudian akhirnya, inilah hidup saya mau jadi seperti ini, dan saya ingin jalani. Tapi di mana posisinya Allah? Posisi firman Tuhan. Nah, buku ini ngebahas Bapak Ibu. Sangat menarik sekali dalam setiap pembahasannya. Di bagian kedua itu ada 15 pandangan yang dibahas di sana. Dalam setiap pembahasannya, dalam setiap bab yang membahas dari setiap paham atau worldview itu, di situ ada satu topik pengantar, kemudian ada sejarah singkatnya dari paham atau worldview tersebut, dan yang menariknya nanti di setiap akhir dari bab itu diakhiri dengan 3 bagian, yaitu pertama roar, kemudian doa paus, dan kemudian pertanyaan diskusi. Roar ini apa? Roar ini untuk mengajak kita boleh berpikir cerdas dan kritis, mengenali pesan-pesan yang ada dari paham tersebut, kemudian boleh mengajukan penilaian gimana nih, paham ini apa yang baik, apa yang buruk gitu ya, kemudian bagaimana pendekatan yang baik, sehat gitu ya, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Kemudian doa paus, ini doa cakar itu ya, praise, admit, worship, dan supplication untuk mengakhiri dari setiap sesi pelajaran tersebut. Dan pertanyaan diskusi. Karena itu buku ini yang ketiga buat saya, bagi kita yang suka pemuridan atau pemuridan keluarga, Bapak Ibu, atau mengajar sekolah minggu, atau mau mengajar anak-anak kita, ya buku ini perlu dibaca. Dan menolong kita sekali, ada sesi-sesi atau ada pertanyaan-pertanyaan diskusi atau tantangan-tantangan yang diberikan untuk mengakhiri dari setiap proyek pelajaran tersebut. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga bisa kunjungi, ini ada websitenya, mamabearapologetic.com. Di sana Bapak Ibu bisa mendengar podcastnya atau membaca tulisan dalam blog yang disediakan, atau juga ada resource yang lainnya. Tapi yang ini masih bahasa Inggris ya Bapak Ibu sekalian, bukan bahasa Indonesia di websitenya. Oke, Ya. Terima kasih. Ya. Saya boleh memberikan sharing tentang buku ini. Ya, terima kasih Pak Hartawan. 5 menit, Pak. Kemarin kita latihan 3 menit loh, Pak. Pakai waktu maksimal, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Pak Hartawan. Ya, ini memang salah satu buku juga yang masuk dalam list saya yang pengen saya baca, tapi belum sempat juga, Pak. Terima kasih hari ini sudah dikasih ini dulu, kasih kisi-kisinya dulu ya. Ya, baik rekan-rekan silahkan bisa mengajukan pertanyaan untuk buku Mama Bear yang tadi disampaikan oleh Pak Hartawan. Ya, Pak Hartawan, berapa lama nih? Saya tanya dulu ya, berapa lama Pak Hartawan baca buku ini? Kalau baca sekitar 1 minggu juga selesai, Bu. Saya bacanya agak lambat. Ya, karena sambil mencerna. Kalau mau cepat bisa 2 hari juga, bisa sambil skip. Siapa cepat? Iya, ya oke nih ya Pak, sudah ada pertanyaan Pak, ini pertama dari Ibu Mei. Apakah dalam buku dicantumkan daftar pertanyaan yang mungkin ditanyakan anak terkait iman Kristen dan cara menjawabnya? Atau apakah ada pengalaman penulis atau survei orang tua yang dimasukkan dalam buku ini juga Pak? Silakan. Oke. Tentang pertanyaan anak atau apanya itu saya lupa ya. Tidak secara spesifik pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, tapi dia sudah langsung dalam bentuk wawasannya ya, kayak semacam self-help tadi, kemudian tentang naturalisme, skepticism, dan sebagainya. Jadi dia sudah kelompokin topik-topikalnya dalam pembahasan itu, nanti kemudian ada contoh-contoh perkembangan yang terjadi dalam paham itu dan sebagainya. Nah, di roarnya itu, ya ini jadi cuplikannya, di roarnya itu yang serunya nanti pembahasannya tuh di situ. Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Hartawan. Iya. Ada pertanyaan berikutnya juga Pak, ini dari Saudara Ray. Pengajaran Kristen di dalam buku itu berupa doktrin atau hal-hal yang praktis nih Pak? Doktrin yang praktis Pak. Jadi sifatnya doktrinal tapi gimana maksudnya Pak? Sehari-hari. Jadi gampang untuk dipahamin Pak. Nggak dalam bahasa teologi yang
jelimet, enggak. Gampang Oke. sekali dipahami. Iya, jadi kalau misalnya ini kan tadi dikatakan ini menolong orang tua untuk menjelaskan tentang apologetika kepada anak-anak ya Pak. Apakah misalnya ya dibaca langsung oleh anak ya umur tertentu pastinya ya, saya nggak bilang umur yang kecil ya, apakah bisa langsung dikunyah juga oleh anak-anak Pak? Oh, kalau untuk anak-anak mungkin usia sudah kelas besar kali ya, kalau boleh mau mulai membaca kita dampingin. Tapi kalau sebelumnya mungkin kita sebagai orang tua membaca dulu dan kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak. Seperti itu, Iya. akan lebih baik. Ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah ini saya mau buka kesempatan bagi rekan-rekan yang mau bertanya secara langsung ya. Tidak menulis di live chat, bisa langsung, tapi saya akan bacakan satu pertanyaan dulu ini dari Saudari Rode. Apakah ada langkah-langkah yang dituliskan dalam buku yang membuat kita butuh bimbingan dalam melakukannya, Pak? Langkah-langkah ya untuk melakukannya. Sebetulnya dia secara spesifik sih nggak perlu bimbingan yang bagaimana gitu ya. Yang nanti bagian roarnya itu yang nanti waktu baca itu yang jadi bimbingannya, recognizing dan sebagainya itu yang jadi bagian penolong waktu pembahasannya dia. Oke. Ya, jadi bagian roar itu nanti satu persatu ini ya Pak, apakah memberikan roarnya untuk tentang tadi skeptis atau tentang apa Ya, betul, Bu. topik Jadi dibahas begitu ya Pak ya. Jadi kayak Jadi setiap bagian topik yang ada roar ya, dan di postnya itu. tiap bab tuh nanti ada roarnya. Jadi di bagian kayak R, recognizing tentang pahami pesannya, nanti dia kasih beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dari worldview tersebut. Tentu ini ya, Bapak Ibu, ini dalam bahasa yang simpel dan tidak dalam. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, saya dorong untuk cari beberapa buku tambahan juga supaya bisa lebih menambah pemahamannya. Karena ini betul-betul simplified sekali. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini masih ada waktu 4 menit, kalau mau mencapai maksimal 15 menit, saya persilahkan rekan-rekan, ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanggapi secara langsung, ada yang sudah membaca bukunya? Ibu Dora, Pak Bobi, Bu Lili sudah pernah baca bukunya? Belum pernah? Iya. Pak Hardi nih yang suka baca bukunya nih, yang suka baca buku, sudah pernah dibaca belum Pak? Sudah, saya belum selesai. Oh sudah, saya belum selesai. Oh bisa memberikan tanggapan sedikit juga atau mau bertanya Pak? Mungkin saya ikut menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Hartawan. Mungkin kalau lihat daftar isi memang bertujuan untuk membantu anak dalam mengcounter paham-paham isme-isme. Misalnya tadi ada pluralisme, ada postmodernisme, terus ada spiritualitas baru, paham marxisme, ya, feminisme radikal kayaknya. Walaupun tidak semua feminis buruk, tapi ternyata ada beberapa feminis yang radikal yang lebih tidak masuk akal di dalam pemahaman pada umumnya. Lalu juga ada beberapa pemahaman progresif yang itu semua sebenarnya dialami oleh komunitas kita, termasuk paham-paham skeptisisme, ya, emosionalisme. Itu banyak paham yang mempengaruhi kehidupan kita. Termasuk paham naturalisme yang menganggap bahwa alam itu termasuk misalnya alam ada unsur ilahi di dalamnya, misalnya seperti itu. Ya. Mungkin itu saja yang setidaknya menjadi gambaran untuk teman-teman Bapak Ibu. Dari daftar isi memang menarik sekali. Terima kasih. Iya. Wah, dari penjelasan Pak Hartawan dan Pak Hardi kayaknya tantangan ini bagi orang tua. Ayo baca buku ini, bayangin anak-anak kita bisa paham ya tentang hal-hal yang bagi kita sendiri saja mungkin sulit ya untuk kita pahami. Ya. Nah, ini ada pertanyaan ini Pak, simpel sekali pertanyaan dari Ibu Dora. Kenapa sih judul mengambil apologetik Pak? Iya, ini dimulai dari kepedulian para mama-mama akan anak-anaknya mereka itu yang sudah hilang, meninggalkan Tuhan. Jadi para mama ini kan nggak mau anak mereka juga hilang di dalam Tuhan ya. Dan memikirkan gimana caranya saya bisa mengajak mereka kembali untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jadi memang
Walaupun judulnya Oke. Mama Bear, bukan berarti Papa Bear kemudian tidak peduli ya. Papa Bear juga diajak. Ya, jadi kita memang diajak untuk boleh dapat karena gini, satu bagian dari buku ini adalah gini, mengajak kita untuk melihat realita kehidupan kita itu kita sedang perang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sadar, beberapa kayak sekarang istilah LGBT ya, LGBTQ itu sudah masuk di TV dan di film-film. Bahkan kalau kita suka nonton Korea, itu kissing dan sebagainya, gaya hidup sebagainya. Nah, itu bagaimana kita meng-counter. Nah, itu kan mau nggak mau kita harus juga memperangi dan mengajarkan yang betul secara Kristen bagaimana. Kalau kita nggak biarkan saja, ya anak kita melahap semua, ya akhirnya dimenangkan dunia. Dan satu lagi dari buku ini adalah diajarkan gimana nih kita sebagai orang tua seperti sapi yang memamah biak. Sapi itu kan kalau makan nggak bisa sekali. Jadi nanti dia keluarkan lagi, dia mamah lagi sampai halus betul-betul baru masuk ke dalam pencernaan. Nah, kita jadi orang tua mau nggak mau harus makan makanan yang berat dulu untuk memberikan pengajaran iman kita kepada anak-anak kita, dalam hal ini pengajaran-pengajaran Kristen. Dan memang saya sih lebih mikirkan juga adalah waktu kita bersama anak kan 24 jam kali 7. Itu lebih banyak ya waktu kita dibandingkan anak-anak kita di sekolah minggu atau di gereja. Iya, terima kasih banyak Pak Hartawan. Waktunya sudah habis, Pak. Ada Oke. satu pertanyaan lagi tapi. Oke. Ya, tapi nanti kalau misalnya ini ya kita balik lagi, ada satu pertanyaan dari Ibu Santi tentang mengenai orang Kristen yang smart, nanti mungkin bisa jawab di live chat ya Pak, ya, nanti ini karena kita sudah masuk ke dalam sesi untuk Pak Juniarsen. Begitu. Sekali lagi terima kasih Pak Hartawan ya. Silahkan bisa masukkan buku Mama Bear Apologetic ini ke dalam list daftar buku wajib yang bisa dibaca rekan-rekan sekalian. Iya. Sekarang saya serahkan sekarang ke Pak Juniarsen, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi judul buku yang saya mau jelaskan hari ini adalah Kerudung yang Terkoyak. Jadi ini buku kisah nyata. Jadi mungkin cara pandangnya mungkin berbeda dengan kalau kita baca buku-buku lain ya. Jadi buku ini adalah kisah seorang muslim yang cacat sejak umur 6 bulan, kemudian mencari penyembuhan-penyembuhan bersama keluarganya ya. Kebetulan keluarganya sangat kaya. Pada akhirnya dia mencari Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Lalu Yesus datang didampingi 12 orang lainnya menyembuhkan Gulsan dari cacat. Ya, jadi itu pada umur itu setelah 19 tahun dia cacat. Dan akhirnya Gulsan ikut Yesus dan menjalankan tugas dari Yesus, yaitu untuk bersaksi kepada umat Tuhan. Nah, saya menemukan 3 hal yang mungkin bisa saya ambil ya manfaatnya, yaitu memahami Islam dan kehidupan Muslim di negara Islam. Mungkin ada pertanyaan begini, apa yang kita pahami tentang Islam selama ini? Apa yang dialami Muslim dalam situasi di mana hukum Islam diberlakukan? Bagaimana kehidupan orang Kristen di negara di mana hukum Islam diberlakukan? Nah, mungkin di dalam buku ini dia menjelaskan hal-hal seperti itu. Ya, jadi yang kedua, kita sekarang tahu Muslim tidak percaya kepada Yesus karena mereka dibutakan oleh informasi yang keliru tentang Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu sudah tidak asli dan Al-Quran adalah kitab yang sangat jelas. Orang Kristen Tuhannya 3 dan Yesus hanyalah seorang manusia dan menjadikannya Tuhan adalah kehinaan bagi Allah. Islam itu menyempurnakan semua agama sebelumnya. Jadi kira-kira itulah informasi yang mereka terima sebagai Muslim. Sebenarnya itu tidak di sana saja, di sini juga begitu di negara kita. Nah, yang ketiga, Alkitab seharusnya menjadi acuan hidup bagi orang percaya dan menjadi dasar setiap kata dan perilaku ya. Maksud saya begini. Alkitab itu kan satu-satunya buku yang bisa menjelaskan kita bagaimana karakter Allah itu sebenarnya melalui beberapa penyataan-penyataan di Alkitab ya. Terus di negara kita ini Alkitab itu tidak tidak langka, juga tidak berbahaya. Tapi kalau di negara mereka itu berbahaya. Nah, tapi masalahnya, walaupun dalam kondisi seperti itu, ternyata Alkitab gagal mencegah orang-orang Kristen meninggalkan Yesus.
gagal mencegah orang-orang Kristen mengalami depresi, stres, bahkan stroke. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Yang lebih miris lagi, Alkitab itu beberapa kali saya coba buat apa namanya ya, semacam dulu kan saya driver Grab tuh ya. Jadi hari Minggu saya selalu narik, jadi saya buat penelitian sendiri. Ternyata umat Kristen yang paling rajin ke gereja pun nggak paham Alkitab, nggak mengerti isinya. Jadi yang mereka dengar sebenarnya doktrin. Nah, di sisi lain, Gulsan yang baru saja menjadi pengikut Yesus, dalam beberapa kejadian misalnya ketika dia menyembuhkan orang dari sakit, bukan sakit tetapi kesurupan, dia membacakan Alkitab lalu mengusir setan itu. Jadi dia betul-betul dalam beberapa kejadian misalnya dia di penjara, dijebak. Nah, satu-satunya yang paling dia inginkan di dekatnya hanya satu, Alkitab. Hanya itu saja. Ya. Jadi Sudah betapa ya? berharganya Alkitab ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Juniarson ya. Waktunya 5 menit Pak. Ya, terima kasih banyak sharing yang telah disampaikan oleh Pak Juniarson. Ya, silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau menanggapi sharing yang telah disampaikan oleh Pak Juni. Saya mau bertanya dulu Pak, ini berarti satu buku kesaksian ya Pak ya sebenarnya? Ya. Full kesaksian kah Pak bukunya? Oh iya. Ya. Ada setiap babnya kesaksian tentang satu wanita yang bertobat itu tadi, atau ada kesaksian-kesaksian lain Pak? Ini khusus membahas tentang kisah dia saja, kisah Gulsan saja. Jadi ya. Gulsan ini kan sudah meninggal ya, beberapa bulan yang lalu sudah meninggal. Oke, ya baik Pak Juni. Silahkan rekan-rekan yang ingin bertanya tentang buku Kerudung yang Terkoyak ini. Mungkin ada rekan-rekan yang sudah membaca. Kita bisa download juga bukunya ya Pak ya ini ya, PDF-nya. Ya, ada itu udah beredar. Saya gunakan yang dari bukti dan saksi. Ya. Saya download dari sana. Oke. Oke, baik. Silakan rekan-rekan ada yang ingin bertanya tadi mengenai buku Kerudung yang Terkoyak ini. Ada yang sudah pernah membaca pula atau baru rencana membacanya? Gimana Pak Samuel, pernah baca bukunya nggak Pak? Belum pernah. Belum pernah ya Pak ya? Belum pernah. Nah, kemarin pernah lihat bukunya, bukan lihat bukunya sih, maksudnya pernah download tapi belum baca. Oke, yang penting di-download dulu ya Pak. Iya. Saya pernah membaca buku itu waktu saya masih mahasiswa, tapi dalam bahasa Inggris karena saya dulu belajar di Fakultas Bahasa Inggris dan saya senang dengan buku-buku bahasa Inggris, dan salah satu buku itu yang saya beli waktu itu saya ingat saya beli di salah satu toko buku yang menjual buku-buku bahasa Inggris gitu ya. Dan kisahnya memang sangat menarik sekali dan sangat terenyuh karena melihat perjuangan dia sebagai seorang yang Muslim dan mendapat tantangan yang cukup berat ya. Nah, tapi sayangnya waktu saya pindah ke Jakarta untuk waktu itu bekerja di Jakarta, saya bawa buku itu, lalu ada teman yang tertarik sekali juga, lalu pinjam buku itu, terus nggak pernah kembali. Saya nggak punya lagi buku itu. Aduh, sayang banget. Ya, saya senang Pak Juni sharingkan ini karena mengingatkan saya buku itu, saya suka sekali buku itu. Tapi long time ago waktu saya masih mahasiswa artnya 40 tahun yang lalu. Ya. Iya, thank you Bu Yulia sharingnya. Ya, saya juga udah sempat download bukunya, cuman belum saya baca Pak. Iya, ya untung ini ya sudah ada dalam bahasa Indonesianya. Ya, silakan rekan-rekan bisa bertanya kepada Pak Juni. Kemarin Pak Juni sharing ke saya, ini adalah buku Kristen pertama yang Pak Juni baca ya Pak ya? Iya. Iya. Kenapa Bapak tiba-tiba tertarik atau bagaimana bisa menemukan buku ini dan bagaimana itu berdampak dalam hidup kekristenan Bapak saat ini, Pak? Jadi begini, sebenarnya waktu itu tidak ada niat cari buku itu, tetapi
Waktu itu kita dalam persoalan dengan Telkomsel, ya. Jadi kita sedang melawan Telkomsel, sementara kita bukan orang hukum. Nah, sementara kita melawan melalui jalur hukum. Nah, kita kan cuma tamat SMA ya. Jadi saya cari-cari, maksudnya contoh-contoh kasus lah di internet itu. Nah, tiba-tiba nongol itu buku. Nah, jadi saya baca, terus itu setelah sekitar 1 tahun lebih ya kita melawan Telkomsel itu. Nah, tetapi saya baca itu, nah waktu itu kita sudah putus asa karena apa namanya? Ya kita nggak mungkin menang dengan mereka. Lah, tetapi karena buku ini saya teralihkan begitu. Akhirnya saya sempat meninggalkan Kristen. Nah, saya juga sempat meninggalkan Yesus, tapi bukan dalam konteks murtad ya. Nah, tujuannya cuma satu, saya ingin belajar Al-Quran itu aja. Jadi saya nggak mau dibatasi dengan Yesus, nggak mau dibatasi dengan kekristenan ketika mempelajari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu benar, saya akan lari ke sana. Nah, artinya begini, supaya saya tidak, yang saya cari cuma satu. Ketika saya melawan Telkomsel itu yang saya cari cuma kebenaran aja, bukan kemenangan. Nah, tetapi ya pelan-pelan semakin saya baca Al-Quran, semakin saya baca hadis, semakin saya paham Alkitab gitu. Nah, akhirnya ya sekarang saya lebih banyak baca buku ya buku Kristen seperti itulah, makin banyak lah, akhirnya sudah beberapa lah. Iya. Terima kasih Juni kesaksiannya. Puji Tuhan ya Pak ya. Ini ada pertanyaan nih dari Santi. Bu Santi ingin tahu bagian mana dari buku ini yang paling berkesan bagi Bapak Juni? Itu bagian ketika dia didatangi Yesus itu. Nah, di situ saya tersinggung, kira-kira gitu ya. Saya marah. Nah, marahnya begini, setelah saya selesai baca buku ini, tiba-tiba saya berpikir begini, enak bener kamu. Lah saya ini dari bayi udah Kristen kan kira-kira gitu. Lah dia baru kemarin apa namanya? Ya minta tolong lah. Terus Yesus datang, oke lah sembuhkan, tapi kenapa dia yang datang kan gitu. Artinya begini, saya bingung, ini Kristen, kita Kristen, tapi jangankan ketemu, mimpi Yesus saya nggak pernah. Nah, itu membuat saya kesal. Tetapi kekesalan itu membuat saya paham hatinya Kain. Jadi Kain itu kan membunuh Habel ya. Jadi ya mungkin begitulah, tetapi saya nggak sampai bunuh ya, saya artinya semakin ya artinya ujung-ujungnya saya mau tahu bagaimana sebenarnya Yesus itu ya, kan satu-satunya jalan kita kan harus pelajari dan pahami Alkitab kan itu kan. Nah, karena itu juga yang dicontohkan si Gulsan ini, Ibu Gulsan ini. Begitu dia memiliki Alkitab, itu Alkitab seperti apa ya? Air bagi dia. Nah, makanannya firman, tapi Alkitab itu airnya. Jadi nggak boleh lepas itu. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, semakin saya baca yang kedua kali ini, semakin saya paham. Iya. Baik Pak Juni, terima kasih banyak atas sharingnya lagi ya Pak. Sungguh berkesan ya Pak ya. Ada satu lagi nih rekan kita yang sudah pernah baca bukunya, ini Pak Hardi. Waktu itu baca bukunya waktu SMP. Itu tahun berapa tuh ya Pak ya? Nah, waktu itu bacanya walaupun dalam bentuk artikel berseri di majalah gereja. Kalau tidak salah awal mulai menulis buku ini, penulis buku ini mendapat tantangan dari keluarga ya Pak ya? Tantangan dari keluarga besar. Oh, bukan. Jadi yang mengalami tantangan bukan penulisnya, tetapi itu kan dia ceritakan setelah dia mungkin sudah di luar ya, sudah di luar Arab. Tetapi ketika dia mulai masuk Kristen itu kan, itu dia mau ditembak itu sama abangnya kandung supaya dia balik lagi, tetapi dia bilang ya sudah, kalau saya mati dalam Yesus gitu kan. Jadi itu memang yang saya baca ya, itu tantangan terberat yang dialami di buku itu.
Oke, iya. Baik, Pak Juni ya. Ya baik rekan-rekan, ini waktunya juga sudah habis ya. Sekiranya nanti ada yang mau memberikan ini lagi, memberikan tanggapan lagi ya nanti bisa lewat live chat. Tapi sekarang saatnya saya mau beri kesempatan kepada Ibu Yulian yang sudah janji mau kasih kesimpulan untuk kita semua dari 3 buku yang hari ini di-sharingkan oleh rekan-rekan. Ya, Ibu Yulia udah siap belum Bu? Pasti udah siap nih. Ya, bisa minta admin untuk share tadi bukunya lagi. Ya, ya, saya akan memberikan kesimpulan yang singkat saja ya. Buku yang dibuat oleh Rode, yaitu yang di-sharingkan oleh Rode, yaitu Butir-butir Mutiara Pencerahan atau Awareness, merupakan satu buku yang berasumsi bahwa banyak orang memiliki kesadaran diri atau kesadaran tentang diri yang tertidur. Nah, di dalamnya mengupas sedikit banyak tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen memiliki kesadaran diri yang lebih hidup, ya terutama dengan mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, sehingga kehidupan kita bisa semakin terlihat kehidupannya dan memberikan nilai-nilai yang positif di dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu ya, secara umum seperti itu. Lalu yang Pak Hartawan membahas tentang Mama Bear Apologetic. Di sana di buku ini ditulis karena kegelisahan dari para mama-mama terhadap anak-anak yang terpapar dengan banyak paham-paham sekularisme atau bahkan paham-paham yang kedengarannya seperti Kristen tetapi memiliki pengaruh yang tidak Kristen gitu ya. Dan di dalamnya banyak sekali memberi wawasan yang membuka kita tentang paham-paham yang salah yang bisa menolong kita melihat bahaya dari bahaya dari mempercayai hal-hal yang kelihatannya benar tetapi ternyata tidak. Dan buku ini saya sendiri sangat tertarik ingin membaca buku ini nantinya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah buku dari yang di-sharingkan oleh Pak Juni, yaitu Kerudung yang Terkoyak. Di dalamnya adalah buku kesaksian dari mantan seorang Muslim, dan ini memberi pelajaran yang cukup menarik menurut saya dari apa yang dipaparkan oleh Pak Juni, bahwa banyak orang memahami banyak orang Islam yang memahami kekristenan secara salah karena informasi yang salah dari Alkitab. Dan Alkitab yang seharusnya menjadi pedoman bagi orang Kristen dan menjelaskan banyak ya tentang Allah, itu harusnya dipahami dengan benar gitu. Dan ketika pemahaman tentang Alkitab sendiri adalah salah, maka itu menjadi satu penolakan yang cukup keras terhadap kekristenan. Karena itu apa yang tadi di-sharingkan itu saya kira menjadi pengaruh yang sangat besar bagi kita sebagai orang Kristen untuk men-sharingkan atau memahami Alkitab dengan benar. Khususnya tadi saya tertarik juga karena Pak Juni berkata banyak orang Kristen pun sebenarnya tidak memahami Alkitab dengan benar, dan itu saya kira menjadi keprihatinan yang cukup besar untuk kita ya. Ya, itu aja Bu Evi. Ya, terima kasih banyak Bu Yulia untuk kesimpulan yang telah disampaikan. Kita plus dulu buat peserta pada malam hari ini ya, dan kita semua ya, puji Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada Nikos. Silakan Nikos untuk menyampaikan beberapa pengumuman.